Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi berkata dalam kitab aqidahnya, "Dzalika bi annahu 'ala kulli syai'in qadir wa kullu syai'in ilaihi faqir wa kullu amrin 'alaihi yasir." Yaitu bahwasanya Allah Ta'ala Maha mampu atas segala sesuatu dan segala sesuatu fakir terhadapnya, segala sesuatu membutuhkan Allah, dan segala hal itu mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Ketika seseorang berharap mendapatkan rezeki dengan segera dalam sekejap, ketahuilah husnul dhannya dia kepada Allah membawa dia berpikir bahwasanya Allah mampu dan mudah melakukan itu dalam sekejap. Ya, jadi kalau misalnya antum butuh saat ini uang 4 juta atau 5 juta, saat ini butuh, darurat butuh, husnul dhannya antum kepada Allah menjadikan antum berpikir bahwasanya Allah Ta'ala Maha mampu dengan mudahnya mendatangkan uang 5 juta segera. Baik. Dan itu hak, itu bisa, benar. Segala sesuatu mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Tetapi husnul dhannya antum kepada Allah juga membawa antum berpikir bahwasanya Allah Ta'ala Maha bijaksana. Ini yang kedua. Ya. 2 poin ini yang tidak didapat pada benaknya orang-orang ateis atau orang-orang yang suudzon sama Allah atau orang-orang yang husnudzon tetapi tergesa-gesa. Ada orang husnudzon sama Allah tetapi dia musta'jil, tergesa-gesa. Baik, misal lain. Seorang di antara kita ini dia butuh jodoh, masih jomblo, belum nikah, pengen nikah. Makhluk Allah banyak, maksudnya manusia, perempuan banyak sekali, yang salihah maupun yang tidak salihah, available di mana-mana. Sebenarnya kalau masuk ke biro jodoh itu banyak yang bisa mungkin menjadi calonnya, masih banyak stok. Mudah bagi Allah untuk mempertemukan dia, pria ini, dengan seorang akhwat. Mudah sekali bagi Allah. Bahkan hari itu juga nikah misalnya, kalau Allah pengen bisa, gampang. Itu satu pikiran. Dan itu dia benar bisa, gampang bagi Allah. Tapi kenapa, pertanyaannya, kenapa kok sampai sekarang belum Allah pertemukan? Nah ini ya, saya nggak perlu menunjuk, nggak perlu suruh acung tangan siapa yang masih jomblo, nggak perlu. Tapi coba dia refleksikan, kenapa kok belum ketemu sampai sekarang padahal sudah berusaha. Jawabannya yang kedua, yaitu husnul dhannya kita kepada Allah membawa kita untuk berpikir bahwasanya Allah itu Maha bijaksana. Segala keputusannya pasti bijaksana. Sehingga kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mempertemukan kita dengan apa yang kita inginkan sekarang, itu merupakan kebijaksanaan Allah dan pastinya itu yang terbaik buat kita saat ini. Ini bisa untuk segala refleksi, bisa direfleksikan untuk segala kasus berkaitan rezeki dan kenikmatan, termasuk kesembuhan dan lainnya. Allah Ta'ala kalau ingin menyembuhkan seseorang langsung bisa. Itu benar karena ala kulli syai'in qadir, Maha kuasa atas segala sesuatu. Tapi lihat sisi lain bahwasanya Allah Ta'ala Hakim, Maha bijaksana. Dan antum melihat manusia saja yang bijaksana, terutama orang-orang tua, itu tidak musta'jil, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, dan mempertimbangkan banyak sisi untuk berbuat. Itu baru manusia.
yang banyak salah dan kekurangannya. Maka bagaimana dengan Allah yang maha sempurna dengan sifat-sifatnya? Maka pasti ada kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla di balik semua takdir. Ya. Makanya apa yang berlaku pada diri kita ini di bawah kekuasaan Allah dan termasuk di antara kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Ini penting banget jemaah sekalian. Penting sekali karena kadang-kadang kita awal-awal tuh yakin Allah Maha Mampu. Udah pede gitu kan? Kita punya Allah gitu kan. Yuk bismillah. Namun qadarullah ketika di perjalanan tidak sesuai harapan. Ada orang-orang yang masih teguh dan ada orang-orang yang mulai tumbang akidahnya. Teguh akidahnya dengan meyakini qadarullah ma syafa'ala. Ini takdir Allah, pasti Allah Maha Bijaksana. Dan ada yang tumbang dengan kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu, kenapa kok kita dikasih ini, tumbang yang seperti ini. Tergesa-gesa. Ya, jadi ikhwas sekalian penting kalimat-kalimat tersebut. Allah Ta'ala ala kulli syai'in qadir, segala sesuatu bagi Allah itu yasir, mudah, tetapi di sisi lain harus diingat bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Bijaksana. Karena kalau Allah berikan manusia segera seluruh rezekinya sekarang, labaghaw, maka mereka pasti berbuat kerusakan, pasti zalim, pasti zalim. Kalau sekarang antum tiba-tiba mendadak kaya, semua rezeki dikasih ke antum segera, tidak secara gradually, tidak berangsur, tidak dengan proses, langsung, maka kita kenal manusia itu ketika sudah diberi enak begitu saja, apalagi secara instan, pasti akan tidak beres dia. Biasa begitu. Segala sesuatu instan untuk manusia awalnya mungkin oke, tapi lama kelamaan akan tidak beres. Manusia begitu. Ingatlah jemaah sekalian, kalau misalnya kita itu di masa-masa sulit, boleh jadi itu masa-masa terbaik kita, masa-masa dekatnya kita kepada Allah. Dan ketika kita bercermin di kenyataan hari-hari ini, ketika segala sesuatu dipermudah, maka kita dapatkan kita itu kok lebih rendah derajatnya dan lebih kurang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagian dari salaf berkata, kami dahulu diberikan kemiskinan dan kefakiran, kami bisa bersabar. Kini kami diberikan kekayaan, kami tidak bisa bersabar. Ketika manusia diberikan fasilitas, manusia akan membentuk karakter lupa daratan dan tidak sabar dengan apa yang telah berlalu dari nasib. Misal tanya pada diri masing-masing jemaah, sebelum tahun 2010, apakah rumah kita sudah ada AC? Atau tahun 90-an, rumah orang tua kita sudah ada AC? Kita katakan belum. Ketika itu yang punya AC cuma orang-orang yang Masya Allah berduit sekali. Sekarang kontrakan kecil aja bisa pada AC. Dulu ketika belum punya AC, apalagi dulu mungkin di antara jenengan, di antara bapak-bapak di sini dulunya ada yang ikut bapaknya jebajak sawah, kotor-kotoran di sawah, main sama teman-teman di kampung, panas-panasan bau matahari, anak desa. Sekarang udah kenal AC ya, udah punya istri, udah punya anak, udah ber-AC kamarnya, rumahnya udah ber-AC kelas. AC mati, rusak. Atau bukan mati, tapi AC-nya nggak begitu dingin, kurang dinginnya, mungkin freonnya atau apanya. Kira-kira manggil tukang AC nggak? Dan nggak bisa bersabar dengan itu, pengen cepat-cepat. Kalau dia menilik bagaimana dahulunya dirinya, Allah takdirkan tidak punya AC, bisa tahan tidur bahkan ketika seberapa, tapi ketika sudah punya AC, sekarang kok nggak pakai AC itu sama sekali nggak enak. Itu manusia seperti itu. Ya. Di situ membuktikan bahwa manusia ini ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan fasilitas maksimal, maka akan seperti ini jadinya. Maka rezeki yang Allah kasih itu sekarang bertahap,
gradually, berangsur, enggak langsung satu blok semua. Itu manusia akan lupa bersyukur kerap kali dan juga tidak bisa sabaran dengan kenikmatan. Di antara bentuk ketidaksabaran berikutnya adalah akan menagih lebih, akan minta lebih lagi. Itu manusia seperti itu. Dan Allah Ta'ala tetap maha kuasa dan maha mampu untuk memberikan lebih untuk manusia. Yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Maha kuasa Allah Azza wa Jalla dengan segala rezeki darinya. Maha kuasa, enggak berkurang sedikit pun kekayaan Allah dengan merezekikan kita, enggak berkurang sedikit pun, masyaallah. Tapi manusia ini yang kemudian, makanya Allah Ta'ala bijaksana dan Allah Ta'ala latif, maha lembut. Jadi ada 3 hal. Satu, Allah Ta'ala ketika kita meminta sesuatu kepada Allah, sampai hati kita betul-betul minta sama Allah, betul-betul, entah soal jodoh, entah soal kekayaan, harta untuk menambal hutang atau membayarnya atau dan seterusnya, atau soal lainnya, kesehatan, kita minta betul-betul sama Allah. Pertama, ketahuilah Allah itu maha kuasa, pasti bisa, itu Allah. Tapi harus ingat, Allah itu hakim, Allah itu maha bijaksana. Sehingga ketika sudah berdoa terus, tapi kok sampai sekarang seperti belum ada jawaban dan sinyal sedikit pun, Allah bijaksana dengan itu. Bukan berarti Allah Ta'ala diam atau tidak lihat, tidak dengar, bukan. Allah maha melihat, maha mendengar. Tapi Allah bijaksana. Rata-rata kebijaksanaan itu menahan sesuatu dengan pertimbangan-pertimbangan. Kalau langsung diberikan, khawatirnya ada kerusakan. Husnuzan sama Allah. Kemudian yang ketiga, Allah itu latif. Latif itu maha lembut. Latif itu maha lembut. Di antara bentuk kelembutan Allah kepada kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebagian rezeki dan menahan sebagian lainnya agar kita tidak terperdaya. Itu di antara kelembutan Allah saja. Maka kadang-kadang kalau kita terhalang ada sesuatu yang nyangkut gitu di takdir ini, di perjalanan ini, ada yang nyangkut di hati kita, ketahuilah justru itu adalah bentuk rahmat dan kelembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita. Karena kalau sesuatu itu mudah saja bagi kita, barangkali kita itu akan berbuat zalim atau akan lupa bersyukur dan seterusnya. Iya. Dahulu kala ketika kita belum menikah, mungkin kita melihat calon istri kita itu the best woman in the world, on the earth, paling baik sedunia, paling cantik di atas muka bumi. Ya, ini angel of my life lah, begitu. Ini bidadari hidupku nih, masya Allah. Ya, itu sebelum menikah. Namun ketika kita lihat setelah menikah, mabuk asmara itu sudah mulai berkurang karena melihat beberapa kelakuan dan kekurangan. Ternyata ada kekurangannya, tidak ada yang sempurna. Kenapa istri kita dan kita juga diciptakan ada kekurangan? Untuk mengingat bahwasanya Allah Ta'ala itu maha lembut dengan segala takdir dan pemberiannya. Dengan mengingat kekurangan, maka kita tahu kita masih di dunia, belum di surga. Lihat bagaimana kisah Ibnu Qudamah Al-Hanbali rahimahullah. Beliau itu seorang ulama dalam bidang akidah pakar, dalam bidang hadis juga paham, dalam bidang fikih pakar yang sangat tinggi keilmuannya, dalam bidang usul fikih pakar yang sangat tinggi keilmuannya. Ulama yang besar di zaman itu, di abad ke-7 Hijriah. Namun beliau memiliki seorang istri yang lidahnya tajamnya luar biasa. Lidahnya tajamnya luar biasa. Jadi sama suami pun kadang tajam sehingga menyakiti hatinya. Ini memang termasuk durhaka memang. Tinggal suaminya ini mau menceraikan atau tidak. Namun Ibnu Qudamah tetap bertahan. Maka kemudian kata sahabat-sahabatnya juga para ulama, mereka tahu fikih. Wahai syekh, istri yang seperti ini tidak masalah antum talak. Antum punya alasan untuk mentalaknya karena nusyuz dan akhlak yang buruk dengan lisannya. Maka apa kata Ibnu Qudamah? Sebentar. Antum kan tahu siapa ana. Ana ceramah bisa. Maksudnya ana di sini Ibnu Qudamah, bukan ana ini cerita Ibnu Qudamah. Ana enggak mau ngomongin diri ana. Ana ceramah kan bisa, kajian maksudnya ngajar bisa kata Ibnu Qudamah. Ana nulis kitab bisa. Kitabnya sampai sekarang termaktub banyak sekali. Ibnu Qudamah Al-Hanbali.
Kemudian anak dikenal oleh seorang alim ulama, ini kenikmatan yang luar biasa. Allah berikan ilmu dan amalan. Alhamdulillah. Tapi Allah itu maha lembut, mengasihi anak. Seorang istri yang seperti ini justru membuat anak ingat, justru mengingatkan anak akan akhirat. Sekiranya istri kayak gini gak ada, maksudnya gak ada kekurangan sama sekali dalam hidup anak, maka mungkin anak akan lupa daratan. Itu ibrahnya seorang ulama, jemaah sekalian. Kita ini kalau misalnya menengok ke kenikmatan yang Allah berikan kepada kita luar biasa, dengan kekuasaan Allah, rahmatnya, tapi kita tuh kadang tidak menelisik hikmah dan kebijaksanaan serta kelembutan Allah Ta'ala terhadap diri kita. Iya, itu sering kali. Di semua takdir itu ada kebijaksanaan. Ya. Kalau misal di beberapa teman-teman di sini ada yang posisinya itu masih di situ-situ aja, gajinya begitu-begitu aja. Namun melihat ada orang seusianya, bahkan almameternya sama, bahkan tahunnya gak jauh, tapi dia kok posisinya tinggi. Mungkin ada rasa iri, tapi coba kita telisik, kita telusuri hikmah Allah di balik itu, pasti ada hikmahnya. Boleh jadi kalau misalnya kita berposisi di jabatan seperti itu, kita nggak bakal kuat. Mungkin kuat menjabat, tapi tidak kuat akan godaan. Betapa jabatan itu godaan. Ya. Dan betapa banyak orang itu memang pengen digoda. Ya, sengaja pengen digoda dengan mencari jabatan. Ya. Tapi kemudian kata Imam At-Tahawi rahimahullah, "Dzalika bi annahu 'ala kulli syai'in qadir wa kullu syai'in ilaihi faqir wa kullu amrin 'alaihi yasir." Kemudian kata beliau, "La yahtaju ila syai'in laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir." Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan sesuatu, enggak butuh dengan sesuatu. Maka kata Allah Azza wa Jalla, "Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid." Wahai manusia sekalian, kalian itu fakir, butuh kepada Allah, setiap detik butuh kepada Allah, sementara Allah itu Al-Ghani. Al-Ghani itu artinya satu, maha kaya, dua, tidak membutuhkan apapun. Itu makna Ghani. Makanya Ghani itu orang kaya. Orang kaya itu enggak membutuhkan apapun. Ya. Umumnya begitu, tetapi secara hakiki orang manusia yang kaya tetap butuh banyak hal. Walaupun kepada manusia iya. Buktinya jemaah sekalian, orang kaya itu bisa punya ajudan, pegawai, karyawan, bawahan, pembantu, asisten, dan semisal dari nama-nama. Yang mana kalau kita lihat jemaah sekalian, mohon maaf, justru orang kaya itu malah lebih lemah dibandingkan orang yang tidak punya ajudan dan seterusnya dari nama-nama tadi. Iya. Sekarang kalau kita lihat perempuan, istri-istri kita, ketika kita masih hidup dalam kesederhanaan dengan gaji pas-pasan, yang nyuci baju siapa? Istri. Yang nyetrika baju siapa? Istri. Yang jemur baju sebelumnya siapa? Istri. Yang bikin masakan siapa? Istri. Yang menyediakan makanan siapa? Istri. Yang ngomongin anak dan masukin siapa? Istri. Yang ngepel? Istri. Semuanya istri. Yang ngurus rumah siapa? Istri. Baik. Antum mulai naik gaji, mulai 6 juta, 7 juta, 8 juta, mulai berpikir untuk punya apa? Pembantu rumah tangga. Disitulah mulai tampak lemahnya orang-orang yang makin berduit. Di situ. Kekuatan dompet tebal itu tidak sebanding dengan kekuatan seseorang dalam mengarungi hidup. Kadang-kadang dia makin lemah sebenarnya. Makin lemah. Sehingga harus butuh pembantu. Iya. Jadi ada pembantu rumah tangga. Yang ngepel siapa sekarang? Pembantu. Yang nyuci siapa sekarang? Pembantu. Yang ngasuh anak siapa sekarang? Babysitter. Terus ngapain istri sekarang? Nyantai. Tapi pembantunya sakit sebulan, kena stroke misalnya. Bingung gak itu istri kemudian? Bingung karena dia sudah lemah, tidak sekuat dulu. Oke, seseorang itu ketika dihimpit, kerap kali dia lebih kuat dari sebelumnya. Dan ketika orang itu diberi keluasan, dia akan lemah dengan imannya kadang-kadang. Oke, tadi kita bilang apa? Sebagaimana perkataan salaf, dulu kami diberi ujian kemiskinan, kami bisa bersabar, kuat. Kini kami diberi kemudahan dan kekayaan, kami tidak bisa bersabar. Itu manusia jemaah sekalian.
Manusia semakin kaya, dia semakin butuh sebenarnya, menunjukkan semakin fakir. Semakin kaya, semakin butuh. Butuh dalam arti fakir, muhtaj, fakir. Membutuhkan asistensi. Iya. Ada enggak di antara jemaah sekalian? Di sepak bola, pemain-pemain yang paling sering tersohor namanya striker atau goalkeeper, Pak? Striker. Kerjanya apa? Cetak gol. Ada nggak satu striker yang nggak pernah dapat assist, tapi dia selalu cetak gol? Nggak ada. Pasti butuh assist dari para gelandang atau pemain lainnya. Iya. Dan ada striker-striker yang dimanjakan, harus dapat umpan, assist, sehingga golin. Begitu cuma. Ada nggak striker atau bukan striker deh? Ada nggak pemain bola yang semua lini dia bisa ada di situ dan dia gocek dari gawangnya sendiri sampai gawang lawan golin? Ada. Subatsa. Nah itu cuma komik, kartun, khayalan. Maka manusia ini sehebat apapun dia fakir. Dan Allah Subhanahu wa taala Ghani, Maha kuat. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Maha kaya dan lagi maha terpuji dengan segala perbuatannya. Laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini di ayat Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 11. Ini menjadi bantahan untuk orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya, Allah taala tidak serupa dengan siapapun dari makhluknya. Wa huwas samiul basir, dan Allah Subhanahu wa taala maha mendengar lagi maha melihat. Dua sifat atau dua ayat ini, Sami' dan Basir, maha mendengar lagi maha melihat. Tentu pendengaran Allah dan penglihatan Allah tidak sama dengan manusia. Begini saja jemaah sekalian, antar manusia saja pendengaran dan penglihatannya tidak sama satu sama lain dari segi kualitasnya. Bahkan dari segi alatnya, yaitu telinga untuk mendengar dengan segala komponen di dalamnya, itu ukuran tidak sama antara sesama manusia. Ada di antara kita yang minus, ada yang silinder, ada yang normal, dan seterusnya, beda-beda. Maka kalau antar manusia saja sifatnya berbeda, maka lebih-lebih dengan Allah Azza wa Jalla tidak bisa dikomparasikan dengan makhluk dan tidak boleh. Begitu juga pendengaran kita. Ada yang sudah berkurang pendengarannya, ada yang memang tajam pendengarannya, dan Allah Subhanahu wa taala maha mendengar. Bahkan kata Allah Azza wa Jalla, wa asirru qawlakum awajharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Dan silakan kalian asirru, tipiskan suara kalian, sirkan suara kalian, awajharu bih, atau silakan kencangkan suara kalian, silakan. Itu terserah kalian. Tapi innahu alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya dia maha mengetahui dengan apa-apa yang ada di dalam hati seseorang. Pernahkah antum ikhwas sekalian mempunyai permohonan kepada Allah tapi belum sampai level doa dengan lisan dan angkat tangan, belum sampai, baru sampai di hati. Namun Allah jawab segera apa yang antum minta di hati antum kepada Allah Ta'ala. Pernah nggak? Saya yakin pernah. Cuman memang kelupaan aja. Atau bahkan sering sebenarnya. Pengen ini nih. Ternyata Allah kabulin. Padahal baru di hati doang loh. Ya, bisa. Dan itu kerap terjadi pada manusia. Cuman kita sering lupa aja. Kita itu hobi lupa akan jawaban Allah. Kebiasaan lupa akan jawaban Allah. Karena memang kita ini kurang bersyukur. Nah, innahu alim bidzatis sudur, maha tahu tentang apa yang di hati. Itulah alasannya mengapa kok bisa Allah jawab gitu loh. Karena Allah tahu apa yang di hati kita dari niatan dan bisikan. Ya. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Mana mungkin Allah tidak tahu pihak yang Allah ciptakan, sementara dia itu latif dan khabir, maha lembut dan maha detail pengetahuannya. Latif
Ada dua makna di sini. Makna pertama dari latif yaitu yang mengetahui dengan lembut, dengan pengetahuan yang sangat lembut, pengetahuan yang sangat detail, kecil sekali, maka ini suatu kelembutan. Dan Allah maha lembut, artinya maha mengetahui sesuatu yang kecil ini, detail sekali. Maka disandingkan dengan khabir yang itu maha teliti akan pengetahuannya. Sebanding latif dan khabir semua ada di situ. Tapi ada makna latif yang lain yang sangat indah, yaitu makna kedua. Makna latif adalah Allah Subhanahu wa taala menjawab doa-doa peminta kepadanya dan merealisasikannya dari arah yang tidak disangkakan oleh pendoa tersebut. Itu bentuk kelembutan, ya, dan bentuk kasih sayang kepada hambanya. Ya, mana lift yang kedua ini mana yang sangat indah, yaitu Allah Ta'ala menjawab doa-doa dari si peminta, yaitu makhluk hamba ini, dari arah yang tidak pernah disangka oleh sang pendoa. Mungkin itu berkali-kali terjadi di hidup kita, ya Pak. Kita tuh rencananya begini, dapatnya yang lain. Ya. Yang takjub gimana? Waktu Sabtu lalu, mungkin ini inspirasi ya. Karena bukan berarti antum harus bisnis juga, nggak mesti. Cuman itulah rezeki dari Allah. Ada seorang jemaah kajian subuh ya di daerah Pekayon, Bekasi. Kita ngobrol. Anak dikajiankan cerita tentang masalah dunia. Dunia itu banyak kenangan. Tetapi kalau kita pas mengenang dunia kita di masa lampau yang tidak ada nilainya, kita akan mendapatkan semua sudah hancur. Tidak bisa terulang secara waktu dan tempat, dan tidak ada pahalanya. Dunia ini kalau kita kejar akan hancur dengan sendirinya dan hanya tinggal kenangan yang tidak ada nilainya. Maka kemudian seorang bapak, anak dulu kerja sukses di musik, Ustaz. Di bidang musik anak sukses. Anak di sini bukan anak ya, sekali lagi anak fulan, Pak fulan. Anak sukses. Alhamdulillah Allah kabul anak hidayah, anak keluar dari itu. Ketika itu anak istri rundingan. Ini orang yang banyak baru hijrah, banyak dari orang yang baru hijrah. Itu hijrah dari tempat kerjanya yang haram. Dan mulai di situ dia berpikir cari apa nih sekarang, kerja apa gitu. Ya, sementara mungkin bidang dia S1 dia di bidang itu. Ya. Yang mungkin bisa menjurus haram. Maka dia pun rundingkan dengan istrinya apa ya kira-kira ya. Orang Seragen beliau. Ya, akhirnya beliau berinisiatif, bismillah, yuk bisnis batik. Sekarang sudah jalan 4 tahun bisnis batik. Baru 4 tahun ya, baru 4 tahun kan berarti masih belum lama, cuma untuk dunia bisnis belum lama gitu. 4 tahun. Akhirnya dia mulailah bisnis batik, supply dari tempat lain, dia mulai produksi sendiri, tapi ngambil sebenarnya distribusi lah dengan bahan tertentu, motif ini, motif itu, sampai punya gerai butik sekarang, butik batik. Bukan itu namanya, itu butik isi batik maksudnya. Ya. Maka setelah itu berikhtiar, bismillah, apa yang terjadi kemudian? Bisnis batik itu kan mungkin bagi orang pemula ya susah, seolah-olah susah. Dan anda pun pernah merasakannya, memang seret, apalagi kalau pangsanya adalah ikhwan-ikhwan yang sudah ngaji. Itu enggak, bisnisnya kurta biasa, kurta, celana cingkrama itu baru, herbal, madu itu. Batik susah mereka. Tapi alhamdulillah sekarang kalau nggak salah ada peraturan kerja 2 hari pakai batik. Betul tidak? Betul. 2 hari pakai batik kerja, benar nggak? Anda bukan pegawai jadi nggak tahu. Katanya begitu. Kalau dulu kan mungkin Jumat doang, mungkin sekarang tambah hari, sehingga banyak orang beli batik. Nah omsetnya dia ternyata bukan dia menjual gitu, bukan menjual dengan usaha kemana-mana, bukan, tapi mencari reseller atau marketer, bahasa lebih tepat. Marketernya ibu-ibu, pakai grup WhatsApp, ibu-ibu dari sana sini tuh ngejualin batiknya. Dan yang paling laku adalah daster-daster untuk perempuan dengan motif batik yang adem,
ternyata banyak itu laris. Ibu-ibu kan kalau sudah belanja dan suka itu matanya hilang. Nah kemudian ternyata di tahun ketiga kemarin, 1 tahun omset itu beliau alhamdulillah bisa sampai bangun rumah dan beli mobil baru dari usaha batik yang baru berjalan 3 tahun. Ini suatu hal yang sebenarnya luar biasa. Dan itu di pandemi kemarin, Masya Allah, bisa seperti itu. Lihat bagaimana, dia dulu gak pernah menyangka bakal jadi penjual batik, gak pernah menyangka. Ini yang disebut rizki dan cara dari yang tidak disangka-sangka oleh manusia, tapi Allah telah mentakdirkannya begitu. Mungkin sebagian dari kita ya ikhwan pernah mengalami masa-masa sulit dan tidak nyangka kerja di Jakarta, bahkan mungkin gak nyangka. Mungkin gak nyangka. Iya. Ke Jakarta kemudian kerja, ternyata dapat jodoh orang kaya di Jakarta. Nggak nyangka, dulu mungkin jodohnya, mungkin rencananya waktu SMP dulu jodohnya fulana yang dia suka karena juara kelas, bintang kelas, kembang desa. Ternyata ini bukan dapat kembang lagi, pohon-pohonnya sekali bang. Alhamdulillah, dapat yang lebih baik. Kalau kita lihat cuma sekarang coba di scan rezeki yang Allah berikan kepada kita, yang dari arah tidak kita sangka. Coba apa? Istri mungkin, rumah, properti atau mobil, motor, ini itu, coba dipikir-pikir lagi. Maka terapkan pemahaman bahwasanya semua ini adalah refleksi dari kemahalembutan Allah terhadap hambanya. Maha lembut Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Lembut terhadap kita. Taib, Allah Subhanahu wa taala la ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latif al-khabir. Kemudian kata Imam At-Tahawi rahimahullah, khalaqal khalqa bi'ilmih. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk dengan ilmunya, dengan pengetahuannya. Allah Maha tahu tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Sebagaimana tadi kata Allah, ada ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Itu tadi ayat tadi. Kemudian innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian kata Allah di surat Al-An'am 59. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Allah Subhanahu wa taala punya kunci-kunci gaib yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia, yaitu Allah saja. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa-apa yang ada di darat dan apa yang di laut. Semua itu Allah tahu karena itu makhluknya semua. Detail Allah tahu semua itu. Ya. Dan luar biasa jemaah sekalian. Pernahkah Anda mengenal binatang? Mungkin pernah ceritakan di sini, namanya cacing laut yang disebut bobit worm atau cacing bobit. Suatu ketika Anda ke Ujung Genteng tahun 2020 ketika pandemi itu lagi betul-betul apa ya, orang jarang keluar rumah lah. Anda dengan kawan-kawan ke Ujung Genteng di Sukabumi, itu pantai. Itu sepi banget Masya Allah. Sekarang mungkin udah ramai sekarang. Sepi Masya Allah. Ke Ujung Genteng. Baik, kemudian di sana kan pantai, tapi pantai kemudian air gitu, air laut, tapi bawahnya tuh karang yang luas gitu loh. Jadi nggak langsung ke bawah, karang yang luas, paling selutut gitu. Nah, kita jalan-jalan ke jauh masih karang-karang, dan ada sektor yang mana itu karang-karang. Kadang ada ikan-ikan kecil, kepiting, binatang-binatang laut. Namun ada mungkin ribuan. Itu malam hari di center ada ribuan binatang, cuman memperlihatkan ininya apa ya, buletan gitu loh, buletan. Kalau kita pegang, dia langsung muncul ke dalam. Dan seperti ada lubang kecil gitu. Jadi dia tuh di bawah, di dalam karang itu mereka hidup tinggal. Dan di malam hari mereka akan menguncupkan kayak gini gitu loh. Kalau ada ikan lewat, langsung ditarik ke dalam. Itu Anda lihat, Masya Allah, itu banyak sekali, ribuan itu.
Dan Anda mau narik itu supaya copot keluar, nggak bisa. Baik, itu. Di tempat yang sama 2022 atau 2021 akhir Desember atau Januari, Anda lupa. Anda ke tempat yang sama, ke spot yang sama di malam hari, Anda tidak mendapatkan mereka sama sekali. Gak tahu kemana, gak tahu apakah mereka makhluk bermusim atau gimana, gak tahu. Tetapi yang yakin Allah tahu di mana mereka. Itu yang ajaibnya, kita terhijabkan akan pengetahuan tentang suatu hal yang menarik bagi kita. Gak bisa kita tahu. Kita bongkar-bongkar karang pun gak mungkin, keras. Bisa seperti itu. Ajaib. Itu diantara keajaiban satu dari entah berapa triliun keajaiban makhluk-makhluknya Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Allah dilanjutkan di sini, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidaklah ada satu waraqah. Waraqah itu daun. Satu daun saja jatuh, melainkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui detail jatuhnya, landing di mana, bagaimana jatuhnya, kapan jatuhnya, yang dari tangkai mana yang jatuhnya. Itu semua Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Wala habbatin fi dhulumatil ardi, tidak pula habbah, yaitu benih di kegelapan tanah. Di kegelapan tanah itu ada benih-benih. Sekarang pertanyaan yang mungkin antum bisa jawab, enggak tahu. Pohon ceri, kawan. Tahu pohon ceri ya? Ini pohon apa depan ini? Depan ini pohon apa? Ada pohon ceri yang biasa menaungi bawahnya itu yang lebar itu. Apa ini pohon ceri ini? Yang dia tuh agak lebar pohon ceri. Kadang-kadang nggak ditanamin buah ceri atau gimana, tiba-tiba ada aja gitu. Dan beberapa pohon lainnya, misalnya lagi yang pohon yang orang-orang Jawa biasa pakai obat, semacam kuncup kayak gini tuh ada ciplukan, cipluan. Ada yang tahu nggak cipluan? Biasa orang zaman dulu kan biasa pakai itu berobat untuk penyakit-penyakit dalam. Coba pertanyaannya, apakah ada yang menanam itu di pinggir kali, di pinggir? Siapa ya? Nggak ada. Ada yang sebagian mengatakan, oh itu burung habis makan apa terus jatuh jadilah benih. Allah alam. Tapi itu Allah Ta'ala wala habbatin fi dhulmatil ardh, benih-benih yang ada di ini semua Allah tahu. Indonesia ini sampai kalau kita gulung tanah gitu keluar, ada benih di dalamnya yang kecil sekali yang kita nggak tahu. Allah tahu. Dulu saya di pesantren Al-Irsyad itu, lantai 3. Di kamar kita, satu kamar isinya sekian belas orang, sekian belas santri. Ada di pojok itu, kita kan kalau nyapu kan, anak-anak kalau habis main bola, teman-teman habis main bola kan, jadi kan kadang kotor. Jadi banyak debu-debu atau tanah-tanah terkumpul. Kita sapu, tapi sapunya ke bagian pojok, di bawahnya kasur teman anak. Di situ. Di bawah kasur teman anak, sampai ngumpul itu tanah dan debu. Suatu ketika tumbuh pohon di situ, di atas lantai, di bawah ranjang. Duh, ada pohon gitu, ada tumbuhan gitu. Itu masya Allah ajaib. Padahal itu hasil dari kita main bola kan, main bola nyeker kalau di pesantren. Dan di tanah gitu kan, debu-debu. Nah, ke kamar, mau mandi, ke kamar dulu. Itu kan kaki-kaki itu nggak bertanggung jawab. Kemudian disapulah sama yang piket hari itu, dan hari-hari terus dikumpulin di bawah kasurnya teman anak namanya Irfan, panggilan Milo ya. Dikumpulin, kemudian suatu ketika berapa hari kemudian tumbuh, udah segini pohon 6 menit tuh. Jadi pohon ini nggak tahu pohon apa, habis itu dihancurin di situ. Nah, lucu juga kalau misalnya di lantai 3 kamar ada pohon tiba-tiba, kan lucu juga. Tapi dikeramatin repot jadinya ya. Wal ard wa fi dhulmatil ard wala rabbin wala yabisin illa fi kitabim mubin, dan tidak pula yang basah maupun yang kering melainkan itu semua termaktub di Lauh Mahfuz. Allah Ta'ala telah mengetahuinya. Kalau misalnya benih saja yang tidak ada orang yang peduli akannya, itu dirawat oleh Allah Azza wa Jalla, apalagi rezeki kita, maka itu dirawat pula oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, mungkin kita cukup sampai sini insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.